sekarang BUMN-nya dirampok. Semua BUMN rugi. Gila, semua BUMN bisa rugi, saudara. Loh, kenapa bisa rugi? Buzzer diambil dijadiin komisaris, artis diambil dijadiin komisaris, influencer diambil dijadiin komisaris, saudara. Ada apa? Orang-orang bodoh diangkat menjadi komisaris BUMN dengan gaji ratusan juta per bulannya. Bangkrut. Nah, begitu udah bangkrut, mau nyari duit dari mana? Rakyat dipajakin, saudara. Ada menteri yang bilang, ya ini kan pajak sama zakat, pala lu bomenyan. Makanya Nabi udah ingetin dari jauh-jauh hari. Apa kata Nabi? Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah. Kata Nabi, kalau suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, ya tunggu aja kehancuran. Nah, sekarang komisaris BUMN, saudara, diserahkan orang-orang yang gak jelas. Dikasih influencer, dikasih buzzer, saudara. Nah, bagaimana orang-orang model yang selama ini menghina ulama, menghina agama, menghina Islam, bahkan ada koruptor diangkat lagi jadi komisaris. Kami sudah sampaikan nasihat kepada pemerintah, saudara, sudah kita sampaikan, saudara, di mimbar-mimbar, lewat orang-orang yang dekat di sekitar presiden, lewat orang-orang yang duduk di DPR, lewat menteri-menteri yang ada di kabinet. Kita sudah sampaikan kepada mereka, kalau negara ini mau makmur, adil, sejahtera, singkirkan pejabat-pejabat korup, pejabat-pejabat jahat, pejabat-pejabat brengsek. Nggak boleh lagi ada di jajaran pemerintah kita, saudara. Nggak boleh. Orang udah ketahuan brengsek masih diangkat jadi menteri. Orang udah ketahuan terlibat judi online masih pertahankan jadi menteri. Orang yang sudah ketahuan terlibat korupsi masih dipertahankan jadi menteri. Orang yang ketahuan terlibat pelanggaran HAM seperti pembunuhan di KM 50 masih diangkat menjadi menteri. Bagaimana mau berkah ini negara? Saudara, kita jangan pernah ragu melaksanakan syariatnya. Jangan pernah ragu menjalankan aturan dan hukumnya. Kalau kita ikut Nabi, saudara, apa yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya, hidup kita bahagia dunia akhirat. Jangan kita jadi manusia sok tahu, gonta-ganti hukum Allah. Allah udah tetepin, pencuri potong tangan, jalanin, saudara. Ini enggak, saudara, pencuri dipelihara, akhirnya apa? Dari mencuri kecil jadi mencuri besar. Sudah mencuri besar, akhirnya korupsi gila-gilaan, akhirnya negara kita hancur. Nah, ini gara-gara apa? Gara-gara meninggalkan ajaran Nabi, gara-gara jauh dari hukum Allah, gara-gara meninggalkan hukum Quran dan Sunnah, saudara. Coba kalau orang mencuri, saudara, hanya mencuri sekian juta aja udah dipotong tangan, mana berani dia korupsi miliaran, mana berani dia korupsi triliunan, saudara. Ini enggak, mencuri dibiarkan, saudara. Bahkan akhirnya apa? Pencurian makin menjadi-jadi, korupsi sampai triliun-triliunan. Tapi yang terjadi di negeri kita, oh kita harus efisiensi, kita harus hemat. Apa yang terjadi dengan penghematan, saudara? Jutaan tenaga kerja di PHK, jutaan orang, saudara, jadi pengangguran. Cuman yang menariknya 30 menteri rangkap jabatan. Apa ini negeri, saudara? Dia jabatan wakil menteri, saudara. Ada beberapa menteri yang punya rangkap jabatan, ini wakil menteri. Tidak kurang dari 30 wakil menteri rangkap jabatan, jadi komisaris di berbagai macam BUMN. Dia bagi-bagi duit miliaran kemana-mana, rakyat miskin. Kenapa? Karena kita tidak ikut aturan Nabi kita, karena kita tidak menegakkan hukum kita punya Nabi, karena kita meninggalkan syariat Nabi yang sebetulnya penuh rahmat, penuh berkah, penuh makfirah. Kita tinggalkan rame-rame, akhirnya ini yang terjadi saat ini. Kita lihat, saudara, bahkan ada menteri rangkap jabatan sampai punya 30 jabatan. Apa? Orang yang nganggur banyak, kenapa itu jabatan gak dibagi-bagi, saudara? Kenapa kok bisa satu orang punya jabatan sampai 30 jabatan, 20 jabatan, 15 jabatan, dan tiap jabatan digaji ratusan juta? Gila ini negeri, saudara.
Enggak, saya enggak kaget kalau negeri ini semakin kemari semakin gila. Kenapa? Karena kita menjauhkan diri dari syariat yang penuh rahmat yang dibawa oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya mau tanya nih semua di sini, semua cinta Nabi tidak? Cinta Nabi tidak? Betul. Nah, kalau cinta Nabi, taati dong Nabi. Kan Allah udah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Subhanallah, ini ayat saudara. Apa kata Allah? Qul, katakan hai Nabi, katakan kepada kau punya umat, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu sekalian betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya ikuti Nabi sudah. Allah yang suruh Nabi, sampaikan kepada mereka, kepada kau punya umat wahai Rasulullah, sampaikan kalau betul-betul mereka semua cinta kepada Allah, ikuti dong Nabi. Yuhibbukumullah, kalau sudah ikut Nabi pasti Allah akan cinta kepada kamu sekalian. Jadi berdasarkan ayat ini ada dua pelajaran penting yang kita dapatkan. Satu, jika cinta kepada Allah ikut Nabi dong. Jangan cerita cinta kepada Allah kalau nggak ikut Nabi, saudara. Dan yang kedua, kalau sudah ikut Nabi, Allah akan cinta kepada si hamba. Jadi artinya apa? Saudara, syarat cinta kepada Allah ikut Nabi. Dan syarat untuk dicintai oleh Allah ikut Nabi. Jadi ittiba'un Nabi, mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti dan mematuhi kita punya Nabi adalah syarat cinta kepada Allah dan syarat untuk dicintai oleh Allah. Kalau kita tidak ikut Nabi, maka jangan mimpi saudara kita dicintai oleh Allah, dan jangan coba-coba mengaku kalau kita cinta kepada Allah. Buktikan cinta kita kepada Allah yaitu dengan ikuti Nabi. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Dan saya khawatir saudara melihat negara kita ini, saya khawatir. Ini kalau terus-menerus dibiarkan begini, Indonesia bisa bubar. Bisa bubar saudara. Besok Aceh bisa negara sendiri, Sumatera Barat bisa negara sendiri, saudara, Kalimantan bisa negara sendiri, Sulawesi bisa negara sendiri, Papua bisa negara sendiri. Bagaimana tidak kalau korupsi dibiarkan? Dikit-dikit yang dipikirin bagaimana ngambil pajak, dikit-dikit yang dipikirin negara untuk ngambil pajak. Saudara, dalam ilmu sosial politik yang pernah disampaikan oleh Ibn Khaldun rahimahullah, seorang filosofi besar dalam bidang sosial politik, saudara, kalau negara sudah bergantung kepada pajak, saudara, itu tanda atau indikasi kuat kalau negara itu sedang bangkrut. Jadi negara kita ini sedang bangkrut. Nah, pejabat jangan marah kalau dibilang bangkrut. Fakta, kalau nggak bangkrut kenapa ngambil pajak? Saudara, ini negara lagi bangkrut, bangkrut. Saudara, dulu di zaman Orde Baru, zamannya Pak Harto, saudara, Pak Harto tuh bikin BUMN. Bahkan di daerah ada BUMD. Untuk apa, saudara? BUMN itu BUMN yang mengurus tambang emas, yang mengurus timah, yang mengurus saudara nikel, BUMN yang mengurus asuransi, BUMN yang mengurus penerbangan, saudara, BUMN yang mengurus pelayaran. Ada ratusan BUMN dulu dibuat. Untuk apa? Supaya BUMN itu saudara bekerja cari untung untuk membiayai negara. Makanya dulu zaman Pak Harto pajak rendah. Pajak itu rendah diambil dari rakyat. Kenapa? Karena BUMN-nya jalan. Sekarang BUMN-nya dirampok. Semua BUMN rugi. Gila, semua BUMN bisa rugi saudara. Loh, kenapa bisa rugi? Buzzer diambil dijadiin komisaris, artis diambil dijadiin komisaris, influencer diambil dijadiin komisaris saudara. Ada apa? Orang-orang bodoh, orang-orang tolol diangkat menjadi komisaris BUMN dengan gaji ratusan juta per bulannya. Bangkrut. Nah, begitu udah bangkrut, mau nyari duit dari mana? Rakyat dipajakin saudara. Apakah ada menteri yang bilang, ya ini kan pajak sama zakat, pala lu bomenyan.
Saudara, zakat itu Allah ambil dari orang kaya. Orang miskin nggak wajib zakat. Betul, betul. Dan zakat itu diambil dari si kaya, dikasih kepada si miskin. Betul, betul. Itu zakat. Kalau pajak enggak, diambil dari orang miskin buat ngempanin pejabat. Jadi itu pejabat pada makan diempanin dari uang rakyat, tidak punya malu. Nah begitu sekarang orang ribut di mana-mana pajak, mereka marah, saudara. Kalau rakyat kritik jangan marah. Kalau rakyat kritik ambil pelajaran. Kalau rakyat kritik perbaiki negeri. Hati-hati saudara. Ini sengaja saya sampaikan, saya takut kalau kondisi semakin hari semakin seperti ini, besok yang terjadi hukum rimba, saudara. Besok ada huru hara di mana-mana. Kalau besok ada huru hara, ada penjarahan, ada perampokan, ada begal, orang seenaknya ngambil harta orang lain, saudara. Hancur ini negeri. Makanya Nabi udah ingetin dari jauh-jauh hari. Apa kata Nabi? Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah. Kata Nabi, kalau suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, ya tunggu aja kehancuran. Nah sekarang komisaris BUMN, saudara, diserahkan orang-orang yang gak jelas. Dikasih influencer, dikasih buzzer, saudara. Nah, bagaimana orang-orang model yang selama ini menghina ulama, menghina agama, menghina Islam, bahkan ada koruptor diangkat lagi jadi komisaris. Apa ini negeri, saudara? Nah jadi sekali lagi, kondisi negara kita ala khatarin azim. Ini negara sedang dalam bahaya yang sangat besar, very very danger, saudara. Nah karena itu yuk, jawaban untuk ini semua, pertama kita lebih mendekatkan diri kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita semua. Yang kedua, kita mesti lebih merapatkan ukhuwah di antara kita, saudara. Jangan tinggalkan ibadah, pererat ukhuwah kita. Sebab kalau kita nggak mendekatkan diri kepada Allah, maaf, kalau besok terjadi kebangkrutan negara ini, saudara, maka Indonesia ini bisa terjadi huru hara. Nanti manusia di mana-mana perilakunya seperti binatang. Rampas sana, rampas sini, bunuh sana, bunuh sini, saudara. Dan itu tidak akan bisa lagi dikendalikan. Tidak bisa dikendalikan oleh tentara, oleh polisi, atau siapapun, saudara. Nah maka itu, agar hal itu tidak terjadi, pertama, tingkatkan iman takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tingkatkan persaudaraan kita semua, saudara, supaya kita kompak. Kalau terjadi hal-hal darurat, kita bisa jaga, saling menjaga satu sama lainnya. Jaga kampung-kampung kita, jaga rumah-rumah kita, jaga masjid-masjid kita, jaga pasar-pasar kita, agar kita tidak mudah terprovokasi oleh siapapun. Dan kepada pemerintah kita minta segera lakukan perubahan. Saya udah capek memberikan nasihat. Kalau saya katakan bosan nggak boleh, jerah nggak boleh, saudara. Kita dalam dakwah nih, walaupun secapek apapun, nggak boleh kita kapok, jerah, saudara. Kami sudah sampaikan nasihat kepada pemerintah, saudara. Sudah kita sampaikan, saudara, di mimbar-mimbar, lewat orang-orang yang dekat di sekitar presiden, lewat orang-orang yang duduk di DPR, saudara, lewat menteri-menteri yang ada di kabinet. Kita sudah sampaikan kepada mereka, kalau negara ini mau makmur, adil, sejahtera, singkirkan pejabat-pejabat korup, pejabat-pejabat jahat, pejabat-pejabat brengsek. Nggak boleh lagi ada di jajaran pemerintah kita, saudara. Nggak boleh. Orang udah ketahuan brengsek masih diangkat jadi menteri. Orang udah ketahuan terlibat judi online masih dipertahankan jadi menteri. Orang yang sudah ketahuan terlibat korupsi masih dipertahankan jadi menteri. Orang yang ketahuan terlibat pelanggaran HAM seperti pembunuhan di KM 50 masih diangkat menjadi menteri. Bagaimana mau berkah ini negara? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saudara. Nah, maka itu, saudara, di malam peringatan manusia yang serba sempurna, paripurna, yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mohon kepada Allah dengan tawassul, yaitu tawassul melalui kesempurnaan nabinya, saudara, kesempurnaan akhlaknya, karakternya, kehidupannya, perilakunya, agar Allah menyelamatkan kita punya negeri ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini negara kita saya udah nggak bisa ngomong lagi, udah ya kawan. Nasihat demi nasihat udah kita sampaikan, tinggal kita lihat aja.
Ini negara tinggal nunggu kehancuran kalau tidak ada segera perubahan dan perbaikan. Jangan sekali-kali rakyat terus ditekan dengan pajak, ditekan dengan pajak, ditekan dengan pajak. Besok akan ada saatnya rakyat akan tumpah ruah ke jalan untuk menolak itu. Belajar dari peristiwa di Pati. Belajar dari peristiwa di Pati. Pajak naik 250%, rakyat turun besar-besaran, saudara. Begitu turun, baru dia normalkan lagi itu pajak. Nah, ini kenaikan pajak bukan di Pati aja, hampir di semua daerah, saudara. Nah, itu bukan hanya PBB yang naik, pajak-pajak yang lain juga ikut naik. Ada urusan apa? Kok menteri yang bisa mikirnya pajak dipertahankan terus? Katanya ini ahli Bank Dunia, ini ahli moneter, ini ahli IMF, ini ahli PBB. Kalau cuman malakin preman juga bisa. Betul? Betul? Saudara, menteri itu bukan tukang palak. Kalau preman tukang palak, menteri jangan jadi tukang palak. Kerjaannya rakyat dikit-dikit pajak, dikit-dikit pajak, dikit-dikit pajak. Maka itu saya ajak umat, saudara, kalau Anda dipajaki apapun Anda tidak mampu bayar, nggak usah bayar. Lawan itu, saudara, pajak-pajak yang zalim. Ada urusan apa rakyat yang miskin diwajibkan pajak di luar daripada kemampuannya? Jangan bayar. Kira-kira berani gak? Berani tolak pajak yang yaitu yang mencekik? Berani tidak? Berani tidak? Takbir. Maka itu semua gerakan-gerakan anti kenaikan pajak saya dukung di seluruh Indonesia, saya dukung, saudara. Bukan, itu bukan mengada-ngada, bukan, saudara. Jadi kadang-kadang saya kalau begini, saudara, jadi ingat dulu, saudara, Anda tahulah saya dulu bagaimana berseberangannya dengan Gus Dur, saudara, dalam urusan-urusan pemikiran liberalnya. Tapi dalam urusan politik Gus Dur banyak benernya, saudara. Dulu Gus Dur bilang apa? DPR MPR itu kan kayak taman kanak-kanak, bubarin aja itu. Emang betul kenyataannya sekarang DPR MPR kayak taman kanak-kanak. Saya mau tanya, kalau DPR MPR kayak taman kanak-kanak, pertahankan atau bubarkan? Pertahankan atau bubarkan? Betul. Gus Dur pernah ditanya sama wartawan, Gus bagaimana nih kalau DPR udah nggak bener? Ya sudah, kalau udah banyak tikusnya bakar aja. Wartawan tanya, Gus, masa rumah banyak tikus, bukan tikusnya aja yang diusir, masa rumahnya yang dibakar? Ya habis bagaimana kalau gedungnya isinya udah semua tikus? Ya, jujur aja, ngelihat dari soal ini Gus Dur benar tidak? Benar tidak? Benar, sudah. Fakta, bahkan Gus Dur pernah bicara, jangan percaya itu densus-densusan, itu sandiwara, itu sinetron itu, pura-pura tuh ada teroris, sebetulnya cuma mau cairkan bantuan aja. Seorang Gus Dur berani mengatakan begitu, saudara. Fakta memang terjadi dan kita alami. Jadi mereka banyak main sinetron, bersandiwara, main drama. Ini ngatur negara. Ini bukan panggung sandiwara. Ini negara yang rakyatnya ada 275 juta. Ini negara, atur yang betul. Mengatur negara, saudara, bukan dengan ucapan, bukan hanya dengan kata-kata, bukan dengan retorika. Atur negara dengan kebijakan-kebijakan yang melindungi rakyat, yang membela rakyat, yang mensejahterakan rakyat, dan yang menyelamatkan negara Republik Indonesia. Betul? Takbir. Shallu ala Nabi. Saya pikir cukup itu saja yang saya mau sampaikan, saudara. Saya hanya ingin menyampaikan, hati-hati, jaga diri, rapatkan barisan, perkuat persatuan, saudara. Pertahanan keamanan rakyat semesta yang disebut hankam rata itu kita mesti mulai lagi di kampung-kampung kita. Jangan sampai terlambat, begitu ada chaos, begitu ada huru hara, nanti orang yang nggak salah jadi korban, saudara. Jadi jaga kampung masing-masing, jaga rumah masing-masing, saudara, jaga. Itu yang nggak bisa mengharapkan aparat yang jaga kita. Jangan mengharapkan aparat, saudara. Kadang-kadang kita hilang kambing, lapor aparat, bayarnya pakai kebo. Bukan mungkin ketemu, mungkin rugi. Betul? Betul? Nah, ini fakta, saudara. Nah, makanya saya sudah katakan berkali-kali, kalau polisi mau benar, Kapolrinya ganti. Saudara, banyak orang menghina agama, menghina ulama, saudara, menghina habaib. Kita laporkan ke Mabes Polri, nggak diproses. Ini Kapolri macam apa? Tapi sekali lagi, saudara, bahwa saya khawatir
kalau umat tidak mendekatkan diri kepada Allah dan tidak memohon pertolongan Allah serta tidak merapatkan barisan untuk memperkuat ukhuwah, akhirnya besok kita menjadi korban, saudara, dari setan-setan yang sedang bertarung, dari buaya-buaya yang sedang saling memangsa, dari serigala-serigala yang lagi saling menerkam, saudara. Nah, hati-hati, mereka semuanya orang-orang politik, mereka bisa gunakan segala cara, menghalalkan segala cara untuk menyelamatkan kursi-kursi mereka. Dan terakhir, sekali lagi lewat panggung ini, saya tetap sarankan ke pemerintah supaya segera lakukan reshuffle, ganti menteri-menteri bermasalah, atau kata sandinya, saudara Jokowi dan seluruh saudara pejabat-pejabat yang khidmat taat kepada Jokowi harus dikeluarkan dari kabinet Presiden Prabowo, saudara. Prabowo harus melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi. Kalau tidak, Prabowo akan ikut hanyut bersama Jokowi, saudara. Saya sekali lagi minta kepada Bapak Presiden, menteri-menteri yang bermasalah, baik terkait judi, baik terkait korupsi, apakah itu terkait pelanggaran HAM atau terkait etika, saudara, maka kita minta mereka ganti semua, berikan kepada pemimpin-pemimpin yang baik. Saya tanya, di Indonesia orang baik banyak tidak? Orang pintar yang orang-orang pintar banyak tidak? Saya mau tanya, di Indonesia orang baik banyak tidak? Orang pintar banyak tidak? Cari mereka, saudara. Cari orang Indonesia yang pintar itu, saudara, yang jujur, yang baik itu, yang mestinya dikasih jabatan untuk mengatur negara ini. Saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo, Anda presiden mengatur negara, bukan mengatur perusahaan. Anda presiden mengatur negara dengan 275 juta rakyatnya. Ini bukan pekerjaan kecil. Jangan main-main. Jangan ini diurus hanya dengan retorika. Jangan ini diurus hanya dengan ceramah. Jangan hanya ini diurus dengan semangat yang menggebu-gebu. Tapi urus ini dengan kebijakan-kebijakan yang bagus, dengan reshuffle kabinet, isi orang-orang yang baik. Insya Allah presiden kita kalau melakukan itu, beliau akan menjadi presiden yang baik, saudara. Amin ya Rabbal